minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda, NIM 2404107238. Baiklah, di sini saya akan membahas materi psikologi tentang emosi. Jadi, setiap hari kita itu selalu merasakan sesuatu seperti senang, takut, marah, ataupun kecewa. Tetapi, seringkali kita itu tidak bisa memahaminya. Banyak dari kita itu hanya menjalani emosi itu saja tanpa benar-benar ingin memahaminya. Padahal emosi ini adalah bahasa yang paling jujur yang ada pada diri manusia. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana psikologi melihat emosi dan bagaimana emosi mengelola diri kita. Jadi, dalam psikologi, emosi ini dipandang sebagai reaksi kompleks yang melibatkan tiga aspek utama. Yang pertama yaitu aspek fisiologis, di mana perubahan tubuh. Seperti kalau kita sedang takut, pasti jantung kita berdebar cepat. Dan yang kedua yaitu aspek kognitif, di mana kita menilai suatu situasi. Dan yang ketiga yaitu aspek perilaku, ekspresi yang terlihat seperti tersenyum, menangis, ataupun berdiam. Manusia ini memiliki 6 emosi dasar, yaitu senang, sedih, marah, takut, jijik, ataupun terkejut. Emosi dasar ini bersifat universal, muncul pada semua budaya dunia. Namun, kehidupan manusia jauh lebih kompleks. Ada emosi sekunder seperti cemburu, bangga, iri, bersalah, ataupun kecewa. Emosi ini terbentuk dari pengalaman hidup, lingkungan, dan bagaimana kita memaknai suatu kejadian. Baiklah, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber saya. Perkenalan, nama saya Datu Safira dari Prodi Islam. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu banyak orang merasa bahwa emosi seperti sedih, takut, atau marah itu buruk. Apakah benar? Jawabannya tidak. Semua emosi pada dasarnya netral. Yang membuatnya tampak positif atau negatif adalah cara kita meresponnya. Lanjut, pertanyaan kedua yaitu bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya emosi bekerja di dalam otak. Emosi melibatkan bagian otak pertama, amigdala, yang bertugas mengenai ancaman dan memunculkan reaksi cepat. Kalau seseorang tidak bisa mengelola emosinya, apa yang biasanya terjadi? Dampaknya bisa muncul stres berkepanjangan, konflik dengan orang lain, bahkan gangguan psikologi seperti kecemasan dan depresi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa emosi ini bukanlah musuh bagi diri kita sendiri, melainkan emosi adalah bagian dari manusia yang membantu kita bertahan, memahami, dan berkembang. Saat kita memahami bagaimana emosi bekerja, kita tidak lagi dikendalikan olehnya, tapi kita bisa